Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwal qabla al-insya'i wal ihya' wal akhir ba'da fana'il ashya' al-alim alladhi la yansa man dhakarah wa la yanqusu man shakarah wa la yukhayyibu man da'ah ولا يقطع رجاء من رجاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia, yang hadir di tempat ini atau mengikuti dengan kanal yang telah disediakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada hari ini dengan taufik dan rahmatnya kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang ada pada kita. Mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita dicatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan membanggakan kita kelak di hari kiamat, yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan tambahan ilmu dan sekaligus kekuatan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita berada di awal-awal bulan Safar. Bulan Safar adalah salah satu bulan yang hingga hari ini dalam pemahaman dan dalam keyakinan banyak kaum muslimin adalah dianggap sebagai salah satu atau dianggap sebagai hari-harinya
di dalam bulan Safar ini penuh dengan hari-hari sial, hari-hari yang tidak baik, hari-hari yang jauh daripada keberkahan, hari-hari yang tidak akan membawa keberuntungan. Pertanyaan kita adalah, apakah memang benar demikian? Kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran ataupun kembali kepada riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tradisi serta kebiasaan para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam, tentu pembahasan ini adalah perlu kepada pembahasan yang panjang lebar, yang perlu kita teliti berbagai riwayat, berbagai hadis yang dinisbahkan atau disebutkan sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sabda para imam suci alaihimussalam yang menyebutkan bahwa hari-hari di bulan Safar adalah hari-hari yang penuh dengan kesialan atau ketidakberkahan. Tapi di antara para ulama, banyak para ulama pengikut mazhab Ahlul Bait alaihimussalam, lebih banyak dari mereka atau mayoritasnya, kalau tidak bisa diklaim keseluruhannya, adalah menolak adanya kesialan pada hari ataupun bulan pada waktu tertentu. Baik atau buruknya sebuah hari atau bulan, baik atau buruknya sebuah masa atau waktu adalah bukanlah kembali kepada hari itu sendiri, bukanlah kembali kepada nama hari ataupun nama bulan itu sendiri. Banyak riwayat yang bisa kita temui, yang bisa kita telaah, yang menolak hal itu. Al-Allamah Muhammad Husain Tabatabai, seorang mufassir terkenal di abad ini, menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Mizan pada juz 19 ketika beliau menafsirkan pada surat Al-Qamar, di mana salah satu ayat pada surat Al-Qamar itu menyebutkan tentang kata naas, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya, menurunkan sebuah sanksi dan siksa kepada sebuah kaum, dan disebutkan dalam ayat itu fi yaumi nahsin mustamir, pada hari sial yang berkelanjutan, pada hari naas yang berkelanjutan. Allamah Muhammad Husain Tabatabai menjelaskan berbagai pandangan yang diyakini oleh masyarakat Arab saat itu, dan hingga hari ini kita masih menemukan juga di antara kaum muslimin yang meyakini bahwa ada hari-hari tertentu di sepanjang tahun, khususnya di bulan Safar, yang diyakini sebagai hari naas atau hari sial. Tetapi dalam kajiannya beliau menyimpulkan untuk kemudian menegasikan, menolak adanya anggapan itu dalam atau sesuai dengan literatur yang ada di dalam Islam. Salah satu daripada kesalahan memahami dan kemudian menisbatkan hal itu kepada agama, kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam, adalah ketika hanya bersandarkan dan hanya melihat sebuah teks dan dipahami secara lahiriah dan secara sederhana dari sabda Rasul atau sabda para imam alaihimussalam. Dalam konteks hadis atau riwayat Nabi dan para imam,
ada dua hal utama yang seharusnya menjadi kajian dan menjadi tumpuan untuk kemudian seseorang bisa menyimpulkan. Yang pertama adalah kevalidan, keabsahan, bahwa memang benar apa yang dikatakan itu sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sabda salah seorang imam suci Ahlul Bait alaihimussalam. Sebelum kita buktikan, sebelum seseorang mampu untuk kemudian menelaah dan mengkaji bahwa itu adalah benar, valid, sahih sebagai sabda Nabi atau salah seorang imam Ahlul Bait alaihimussalam, maka tidak bisa seseorang mengambil sebagai sebuah kesimpulan dan menisbatkannya kepada Islam, kepada salah satu ajaran Islam. Al-Allamah Muhammad Husain Tabatabai dalam tafsir Mizannya menyebutkan bahwa hampir semua riwayat, semua hadis yang menyebutkan tentang kesialan hari-hari di bulan Safar adalah hadis yang dhaif, minimalnya ataupun sebagiannya adalah maudhu, hadis yang lemah, bahkan sebagiannya adalah palsu. Itu adalah penelitian yang dilakukan oleh beliau, sehingga dari sisi yang pertama dalam hal mengambil kesimpulan daripada hadis atau riwayat adalah tertolak untuk kemudian meyakini bahwa bulan Safar ini sebagai bulan yang penuh sial, sehingga kemudian tidak boleh atau hendaklah ditinggalkan melakukan hal-hal besar, pindah rumah, bangun rumah, beli rumah, ataupun hal-hal yang lain yang dianggap sebagai sesuatu yang signifikan. Yang kedua adalah selain memahami bahwa hadis itu benar ataupun salah, yang kedua adalah perlu untuk kemudian memahami teks hadis tersebut. Dan memahami sebuah teks tidak boleh dipisahkan dari teks-teks lainnya. Artinya dalam menyimpulkan, dalam mengambil sebuah interpretasi dari sebuah hadis dan kemudian kita nisbatkan, kita anggap itu sebagai bagian dari ajaran Islam, itu adalah tidak cukup dengan hanya melihat satu hadis dan selesai. Tetapi teks hadis itu pemahamannya adalah harus disesuaikan, harus diharmoniskan, harus kemudian dibandingkan dengan berbagai teks lainnya. Baik ada yang memang bertentangan ataupun tidak ada yang bertentangan secara lahiriah, tetapi bertentangan secara makna, bertentangan secara akidah atau hal-hal prinsip yang menjadi sebuah prinsip di dalam sebuah mazhab ataupun di dalam Islam. Maka tidak bisa sebuah hadis kemudian akan berdiri sendiri dan dia menabrak berbagai prinsip lainnya atau berbagai hadis, apalagi adalah ayat Al-Quran. Dalam hal ini, kalau kita perhatikan sejumlah hadis yang diriwayatkan, setelah kita selesai atau setelah kita anggap bahwa itu adalah hadis yang benar, yang sahih, tetapi secara periwayatan, secara sanad, secara penukilan adalah benar, tetapi hadis-hadis tersebut yang pertama adalah bertentangan dengan prinsip di dalam keyakinan agama, terlebih khusus dalam keyakinan mazhab kita pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil,
Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, begitu juga riwayat, menyebutkan bahwa setiap akibat yang kita dapatkan itu adalah kembali kepada apa yang kita lakukan. Setiap akibat dan buah dari apa yang kita dapatkan adalah karena perbuatan kita, baik disadari atau tidak. Akibat tidaklah kemudian sebabnya dialamatkan kepada hal lain, seperti misalnya keberadaan hari tertentu atau bulan tertentu. Itu adalah sebuah prinsip di dalam mazhab kita, khususnya yang menjadikan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu dasar, salah satu prinsip di dalam mazhab kita. Kita selain meyakini keberadaan Allah yang disebut dengan ma'rifatullah sebagai usuluddin kita, sebagai prinsip agama di dalam mazhab kita, kita juga meyakini keberadaan Nabi dan keberadaan atau keniscayaan hari akhir. Kita juga meyakini keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala dan imamah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 prinsip ini adalah 5 keyakinan, 5 hal yang sangat mendasar dan fundamental, yang lainnya adalah diukur dengannya, yang lainnya adalah harus diuji dan tidak boleh bertentangan dengan 5 prinsip dasar ini. Yang salah satunya seperti saya katakan tadi adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Dan adil itu artinya bahwa Allah akan menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang turunannya adalah bahwa kita meyakini setiap perbuatan kita, setiap apa yang dilakukan oleh manusia akan punya efek, akan punya akibat, dan akibat itu adalah hasil dari perbuatan kita manusia yang kemudian akan mendapatkan konsekuensinya. Selain itu, adanya beberapa riwayat, beberapa hadis juga yang menyebutkan atau yang dimana imam menolak adanya penisbatan kejelekan itu kepada hari-hari tertentu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam Ali Al-Hadi alaihi salam, di mana ada seorang sahabat yang bernama Hasan bin Mas'ud. Dia datang kepada Imam Ali Al-Hadi dan menyebutkan bahwa di hari itu dia mendapatkan berbagai musibah, berbagai hal buruk yang menimpanya. Di hari itu dia mengatakan kepada imam, hari ini tanganku atau jariku luka, dan kemudian aku mendapatkan tabrakan dari kendaraan yang aku kendarai, atau kuda atau unta yang aku kendarai, dan kemudian jatuh sehingga sakit atau cedera pundakku. Dan kemudian ketika aku memasuki sebuah kerumunan, tiba-tiba bajuku juga tersangkut sesuatu dan kemudian robek. Maka sahabat imam saat itu mengatakan, semoga Allah menjagamu dari kejelekan hari ini wahai imam. Saat itu imam mengatakan, wahai Hasan, engkau sebagai pengikut Ahlul Bait, sebagai pengikut kami, engkau masih meyakini yang demikian. Engkau limpahkan kesalahan dan dosa kepada yang lain. Seharusnya engkau mengoreksi diri, mengevaluasi apa yang telah dilakukan, sehingga kemudian
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah Al-Hasan sahabat Imam Ali Al-Hadi mengatakan, astaghfirullah abadan wa hiya taubati ya ibna Rasulillah. Aku beristighfar kepada Allah, aku baru sadar dengan apa yang telah aku lakukan. Itu diantara berbagai riwayat yang menunjukkan akan penolakan para imam terhadap keyakinan bahwa ada hari-hari tertentu yang dianggap sebagai hari sial ataupun bulan seperti bulan Safar. Di kelompok hadis yang lain yang juga dipahami oleh sebagian bahwa itu adalah mengiyakan, mengafirmasi akan keberadaan hari-hari sial adalah dengan perintah imam untuk membaca doa tertentu atau seseorang melakukan sedekah untuk menolak bala ataupun menolak ujian serta sanksi yang mungkin akan menimpanya, musibah yang akan menimpanya. Tetapi di antara para ulama yang seperti saya sebutkan tadi, Al-Alama Muhammad Husain Tabatabai menolak pemahaman itu, bahwa di saat imam menyuruh seseorang berdoa, di saat imam menyuruh seseorang untuk kemudian bersedekah, di saat imam dalam sebagian hadisnya mengatakan tawakal kepada Allah untuk menolak apa yang kamu yakini daripada kesialan hari ini, itu justru adalah penolakan imam, bukan afirmasi imam, bukan imam mengiyakan. Tetapi karena sebagian orang sudah terlanjur meyakini akan kesialan suatu hari atau waktu, maka imam untuk menolak apa yang telah ia yakini dengan cara menyuruh tawakal, dengan cara berdoa kepada Allah, dan dengan cara bersedekah. Itu adalah sebuah pemahaman yang diharmoniskan dengan beberapa hal yang lain. Pemahaman yang selanjutnya adalah boleh jadi sebagian orang meyakini bahwa hari-hari itu menjadi baik dan hari-hari itu menjadi jelek karena sebuah kejadian yang terjadi di hari-hari itu. Seperti malam Lailatul Qadar yang menjadi hari mulia. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran pada malam itu. Maka begitu juga pada hari di mana ada kelahiran imam, ada kelahiran Nabi, maka hari itu menjadi hari yang baik, artinya adalah penuh keberkahan. Dan jika sebaliknya, hari-hari itu adalah hari di mana terjadi musibah besar, hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Ashura, hari syahidnya Imam Husain dengan kejadian tragis di padang Karbala, maka itu hari-hari buruk dengan makna bahwa karena kejadian besar itu, maka seharusnya kita sebagai pecinta Rasulullah dan pecinta Ahlul Bait adalah tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesedihan yang seharusnya kita yakini atau seharusnya kita lakukan karena kejadian besar dari musibah yang menimpa Rasulullah atau Ahlul Bait. Keyakinan ini dapat dibenarkan dalam artian tidak mengembalikan kepada hari, tapi justru mengembalikan kepada diri kita. Artinya di saat seharusnya kita bersedih dan kemudian kita melakukan hal yang bertentangan dengan kesedihan, dengan duka cita, kita justru melakukan hal-hal yang hura-hura,
hal yang tidak baik, hal yang dimana kita melakukan sesuatu dan berharap adanya kebaikan dan adanya keberkahan yang akan menimpa kita, maka pasti yang terjadi adalah sebaliknya. Pasti yang terjadi adalah ketidakadanya keberkahan karena kita melakukan sesuatu tidak dengan semestinya. Pemahaman ini adalah masih bisa diterima oleh para ulama kita yang menganggap bahwa bulan Shafar, karena pada hari-hari bulan Shafar terdapat berbagai musibah yang menimpa Ahlul Bait alaihimussalam. Pada tanggal 7 Shafar menurut sebagian riwayat adalah hari syahadah Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam, dan pada tanggal 20 Shafar sebagai hari Arba'in, hari kembalinya rombongan keluarga Rasulullah ke padang Karbala, dan akhir atau tanggal 28 Shafar adalah hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di akhir Shafar juga tanggal 28 atau 29 itu adalah hari syahadah Imam Hasan dan dengan riwayat yang lain serta Imam Ali Ridha alaihimussalam. Maka karena hari-hari duka itulah maka kita harus menyesuaikan tindakan kita. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan rasa dan sikap duka cita kita. Itulah yang mungkin bisa diterima dari pemahaman bahwa bulan Shafar adalah bulan yang tidak memiliki keberkahan karena adanya beberapa peristiwa penting, tapi peristiwa penting yang seharusnya membawa kita kepada suasana duka, tapi kita melakukan sebaliknya, yakni hal-hal yang bertentangan dengan hal itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kebaikan kepada kita sehingga hari-hari kita akan bertambah ilmu kita dan bertambah amal baik kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. صدق الله العليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. وأصلي وأسلم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي
وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المنتظر المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين رحمكم الله, pada khutbah yang kedua setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat serta bersalam ke Habiban tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam, yang mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi pengikut setia beliau dan mereka merelai kita sebagai pengikutnya. Kembali khatib menyampaikan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu perhatikan dalam kehidupan keseharian kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya, baik yang berhubungan dengan fisik kita, melaksanakan sholat yang diperintahkan kepada kita, begitu juga berbagai kewajiban lainnya, kewajiban yang bersifat yang hubungannya dengan harta kita, kewajiban memberi nafkah kepada keluarga kita, kewajiban untuk melaksanakan pembayaran kewajiban khumus, zakat, infak dan sedekah. Semua itu adalah bagian yang akan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa para ulama kemudian menolak adanya anggapan bahwa Safar sebagai bulan keburukan dengan nama Safarul Khair. Mereka mengistilahkan bahwa Safar adalah justru bulan kebaikan. Dalam ungkapan yang lain, banyak para ulama juga menyebutkan Safar adalah Safarul Mudhaffar, artinya adalah Safar yang seharusnya bagi hari-hari kita penuh dengan kemenangan. Ini adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan dalam diri kita asa, bukan sebaliknya putus asa, menumbuhkan dalam diri kita semangat, bukan justru kemudian menjadi kendor, meninggalkan berbagai kewajiban yang ada pada diri kita. Hari-hari yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa kita akan menghadapi beberapa hari duka Ahlul Bait alaihimussalam. Yang paling dekat adalah hari syahadah Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba alaihissalam menurut salah satu riwayat, yaitu pada tanggal 7 Safar, dan kemudian Arba'in serta pada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu ketika kita meyakini bahwa setelah pasca Karbala, setelah tragedi Karbala, rombongan Ahlul Bait yang dipimpin oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin serta Sayyidah Zainab alaihassalam melanjutkan perjalanan panjang, yang itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kebangkitan Imam Husain alaihissalam. Maka hari-hari ini adalah juga banyak dipenuhi dengan hari-hari duka Ahlul Bait alaihimussalam, yang seharusnya menjadi momentum penting bagi kita untuk lebih banyak mengenal kebangkitan Imam Husain, berbagai dimensi dari kebangkitan Imam Husain, khususnya yang diperankan oleh Sayyidah Zainab dan Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam. Pada perjalanan dari Karbala menuju Kufah,
dan dari Kufah menuju Syam, Damaskus, dan kemudian kembali lagi ke Karbala dan akhirnya ke kota Madinah. Perjalanan itu adalah perjalanan yang dicatat oleh sejarah dengan berbagai hal yang akan menjadi renungan bagi kita, yang akan menjadi pelajaran penting bagi kita. Baik itu adalah berupa dialog Al-Imam Ali Zainal Abidin dengan Ubaidillah ibn Ziyad, dengan Yazid, begitu juga dialog serta khutbah yang disampaikan oleh Sayyidah Zainab di dua istana tersebut, dan begitu juga yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin di banyak perjalanan beliau dalam rangka menjelaskan, dalam rangka memberikan kesadaran kepada umat apa yang banyak dari mereka tidak menyadarinya akibat propaganda negatif saat itu kepada Ahlul Bait, dimulai sejak zaman Imam Ali bin Abi Thalib setelah peperangan Siffin khususnya. Maka propaganda negatif saat itu tertuju kepada Imam Ali bin Abi Thalib serta keluarganya, Imam Hasan dan Imam Husain. Mereka melancarkan berbagai hal buruk yang dinisbatkan kepada Ahlul Bait, dan mereka sebaliknya menyampaikan berbagai hal-hal positif kepada lawan-lawan politiknya saat itu. Dan umat banyak yang termakan atas propaganda buruk tersebut, sehingga Al-Imam Ali Zainal Abidin di saat digiring bersama rombongan kafilah Karbala saat itu, banyak orang yang menganggap mereka sebagai buat, sebagai orang yang keluar, atau mereka yang menentang imam zamannya. Mereka tidak pernah terlintas di benaknya bahwa merekalah Ahlul Bait yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kaum muslimin untuk mencintai mereka. Itu yang ditemui oleh Imam Ali Zainal Abidin di saat beliau berdialog dengan seorang tua yang sedang berdiri di jalanan menyaksikan rombongan Ahlul Bait, yang saat itu imam bertanya kepadanya, "Wahai kakek tua, tidakkah engkau membaca Al-Quran?" Kakek tua itu mengatakan, "Ya, pasti aku baca." Kemudian Imam Ali Zainal Abidin melanjutkan, "Tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Tidakkah engkau membaca ayat di mana artinya, katakan wahai Nabi, bahwa aku tidak meminta upah dari kalian kecuali kecintaan kepada al-qurba, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakek tua itu mengatakan, "Ya, aku baca ayat itu berkali-kali, tetapi apa hubungannya dengan kalian?" Di saat itulah Imam Ali Zainal Abidin menegaskan bahwa kamilah al-qurba yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat itu. Kakek itu dengan menyesal dan menangis di hadapan Imam Ali Zainal Abidin menyampaikan taubatnya dan permintaan maafnya. Banyak kejadian yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin sebagai pelanjut Imam Husain untuk menjelaskan kepada umat dengan berbagai kondisi. Salah satu pelajaran penting bagi kita adalah bagaimana kita juga adalah melanjutkan, kalau kita meyakini dan kita mengklaim sebagai pengikut Imam Husain dan berharap kelak digabungkan bersama Imam Husain, kita berdoa dalam ziarah kita, dalam sujud kita khususnya, Allahumma rzuqni syafa'atal Husain wa thabbit li qadama sidqin 'indaka ma'al Husain wa ashabil Husain alladhina badhalu muhajahum dunal Husaini alaihi salam. Kalau kita berdoa, ya Allah,
berikan kepada kami syafaat Imam Husain, dan berikan kepada kami kesempatan untuk tetap kokoh bersama Imam Husain, kokoh kaki kami bersama Imam Husain, dan bersama mereka sahabat-sahabat Imam Husain yang berjuang bersama Imam Husain. Maka kewajiban kita hari ini adalah melanjutkan, memperjuangkan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Imam Husain. Paling tidak kita menjadi seperti Imam Ali Zainal Abidin yang dengan berbagai kondisi adalah berusaha untuk menjelaskan, untuk memberikan penjelasan kepada mereka khususnya yang masih salah faham terhadap Ahlul Bait, terhadap mazhab Ahlul Bait, terhadap apa yang terjadi kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita hingga kita mampu untuk memikul tanggung jawab kita, memikul janji setia yang telah kita sampaikan kepada Imam Husain, kepada Ahlul Bait, untuk kita selalu bersama mereka dalam kehidupan ini dan berpegang teguh hingga akhir daripada kehidupan dan hayat kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.